Saudara, Israel resmi bergabung di Organisasi Board of Peace atau BOP yang merupakan bentukan atau inisiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini sesuatu yang sudah terduga sebelumnya dan apa untungnya bagi Israel ketika masuk ke organisasi ini dan bagaimana Indonesia merespons sikap Israel yang masuk ke BOP? Saya coba diskusikan di kesempatan kali ini bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University. Ada Pak Teuku Reza yang tergabung lewat saluran Zoom. Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam dari Presiden University. Baik, terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Pertanyaan saya begini, yang pertama, apakah bergabungnya Israel ke Board of Peace bentukan Trump ini adalah sesuatu yang mengejutkan atau sudah terduga menurut Anda, setidaknya menurut Anda? Saya sudah bisa duga ya, Hmm. karena pendirian Board of Peace ini hanya bisa terwujud lewat koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel. Kemudian Amerika Serikat juga sedang terpuruk, nama baiknya sedang turun di dunia. Dia keluar dari banyak organisasi internasional, kemudian juga dia sedang banyak masalah dengan negara-negara sekutunya sendiri. Jadi dia perlu suatu ide yang benar-benar baru yang bisa menaikkan image Make America Great Again. Dan untuk itu salah satu caranya adalah Board of Peace. Dan Board of Peace ini tentunya salah satu tujuannya adalah memenangkan Israel di kawasan itu. Jadi ada simbiose mutualistik antara Amerika Serikat dengan Israel. Pertama, Israel tetap berada di situ. Israel punya potensi mendirikan yang namanya Greater Israel, dan Amerika Serikat menjadi pawang yang mengendalikan keamanan di kawasan Timur Tengah tersebut. Jadi saya sudah bisa bayangkan Israel cepat atau lambat akan masuk, apalagi masuknya sekarang pada tahap awal di mana struktur keorganisasian dari Board of Peace ini belum terbentuk. Kemudian anggota-anggotanya juga masih belum jelas kapan bayarnya. Kemudian roadmap buat tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga juga belum kelihatan. Tapi bagaimanapun juga Israel ini pintar, dia masuk pada saat awal sehingga dia bisa nanti mempengaruhi bagaimana berjalannya organisasi tersebut. Oke, masuknya di saat-saat awal. Tapi saya pertanyaan begini, Pak Reza. Board of Peace Charter itu kan ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2026. Sekarang kita ada di tanggal 12 Februari 2026. Saya tadi ngitung, sengaja nih Pak Reza, saya ngitung 3 mingguan. Kenapa tidak, kalau memang ini menguntungkan Israel, kenapa Israel tidak bergabung dari awal saja dari tanggal 22 Januari? Kenapa baru sekarang? Tentunya Israel berpikir bagaimana suasana kejiwaan di Davos tersebut kan, di mana Donald Trump banyak mengeluarkan undangan kan. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengatakan akan berpikir-pikir panjang, ada yang menyesuaikan dengan konstitusi negara dia. Dan pada saat itu kalau Israel langsung turun tangan, tentunya akan membuat citra buruk pada Board of Peace ini. Jadi pada saat yang sama, Israel juga melihat siapa yang negara yang masuk paling awal, siapa yang masuknya belakangan, siapa yang menunda, dan juga siapa yang masih bisa diundang di kemudian hari. Misalnya Israel melihat Australia menolak, Jepang menolak, negara-negara Uni Eropa yang jagoan-jagoan itu menolak. Jadi intinya sekarang ya dia bagus Israel low profile pada 3 minggu pertama, bagus. Karena secara keorganisasian dia sudah bisa melihat kira-kira siapa nanti mitra dia di dalam Board of Peace dan juga siapa lawan dia nanti di Board of Peace. Pinter. Oke, dengan bergabungnya Israel masuk ke dalam Board of Peace 3 minggu setelah ditandatangani oleh sederet kepala daerah yang setuju, kepala negara atau pimpinan negara-negara untuk masuk ke organisasi itu, kira-kira apakah ini berpotensi ada negara yang semula sudah bergabung kemudian memutuskan untuk ketika Israel ini masuk, mereka out? Ada tidak potensi ke arah sana? Saya mencoba melihat ya komposisi negara-negara yang sudah positif ya. Itu ada kan negara-negara yang bukan mayoritas Muslim atau juga bukan mayoritas Islam ya, bukan negara Islam. Kita misalnya melihat ada Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania. Itu termasuk negara yang dapat dikatakan secara simpati itu tidak bersama Bahrain, tidak bersama Indonesia. Kemudian ada juga negara seperti Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador. Ini juga tampaknya akan tidak bersama grupnya Indonesia. Kemudian ada Mesir, Mesir akan bersama grup Indonesia kira-kira. Hungaria tidak bersama Indonesia, Jordan akan bersama Indonesia, Kazakhstan kemungkinan bersama Indonesia. Kemudian Kosovo saya nggak yakin, Kuwait akan bersama Indonesia, Mongolia tidak bersama Indonesia,
Maroko dan Pakistan kemungkinan dekat dengan Indonesia, dekat dengan Qatar, Saudi Arabia, Turki, Uni Arab Emirat, dan juga Uzbekistan. Tapi yang tidak bersama Indonesia kemungkinan besar adalah Paraguay dan Vietnam. Jadi saat ini Israel sudah bisa menghitung-hitung kalau nanti pengambilan keputusannya berdasarkan voting, siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi ini bagus bagi Israel. Dia masuknya belakangan. Kemudian dia bisa mengisolir bersama Amerika Serikat negara-negara mana saja nanti yang bisa diajak berpikir, negara-negara mana saja yang kemungkinan bisa menang kalau keputusannya dibuat berdasarkan voting, atau bagaimana kondisinya nanti kalau cara ASEAN yang dibawa adalah consultation and consensus. Jadi sementara Israel sudah punya amunisi yang bagus, dia sudah tahu siapa negara di situ, dan dia juga sudah bisa tahu kira-kira nanti bagaimana pengambilan keputusan, siapa yang akan bersama siapa. Saat ini tampaknya grup 8 yang terdiri dari Bahrain, kemudian Indonesia, Jordan, kemudian Kuwait, Maroko, Qatar, Saudi Arabia, Turki, Emirat Arab, mungkin satu solid, mungkin solid ya saat ini ya. Tapi juga semua tergantung bagaimana Israel berkomentar pada jam-jam awalnya ini. Karena kalau Israel dalam jam-jam awal ini mengatakan akan senantiasa menolak two state solution, kemudian juga akan bersama Amerika Serikat mengambil keputusan secara voting, mungkin disinilah awal perpecahan di dalam Board of Peace. Tapi saya perhatikan Israel akan sangat hati-hati berucap. Pak Reza, saya pertanyaan begini, Board of Peace ini kan inisiasinya Trump, Presiden Amerika Serikat yang memang sudah clear bagaimana posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Kemudian Israel masuk ke dalam organisasi itu, Israel berkonflik dengan Palestina. My question is, nasib Palestina gimana? Sementara kalau saya perhatikan ya, dialog antara Palestina dengan Indonesia, Palestina itu selalu mengatakan, dia sangat berharap dalam semua forum internasional yang membahas negara kami, yang membahas perjuangan negara kami, yang membahas masa depan kami, saya hanya minta Indonesia, bukan negara yang lain. Jadi saya pikir ini yang menjadi amunisi Pak Prabowo untuk segera masuk Board of Peace dari awal. Karena beliau melihat negara-negara Timur Tengah itu banyak yang memiliki ikatan politik, ikatan pertahanan dengan Israel dan Amerika Serikat, sehingga siapa yang akan mewakili Palestina di situ. Jadi di sini saya mengerti kenapa Indonesia segera masuk ke dalam Board of Peace ini sejak dini, seperti halnya dengan Israel yang juga baru masuk sekarang. Oke, Pak Reza. Ya. Ya, BOP ini kan kalau kita melihat spirit awalnya adalah lebih dominan ke arah transisi, bagaimana nanti di Gaza dan seterusnya ini bisa transisi dari yang semula berkonflik ini kemudian menjalani atau menempuh kehidupan yang berikutnya begitu setelah pasca konflik begitu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah perlu ketika Board of Peace organisasi untuk wadah transisi, apakah perlu negara-negara yang berkonflik itu masuk ke dalam organisasi itu? Ya idealnya kan kalau kita berbicara Palestina, ya Palestina harus ada di situ. Mengapa kita menganak emaskan Israel gitu? Tampaknya Board of Peace ini kan sangat menganak emaskan Israel. Misalnya pada saat dibentuk berdasarkan United Nations Security Council Resolution nomor 28. Anda mengatakan nampaknya menganak emaskan Israel. Apa konkretnya? Ya saya perhatikan menganak emaskan Israel, di mana begitu Board of Peace ini berdiri, itu kan sudah berdiri juga yang namanya komposisi Executive Board yang dirancang dalam High Representative for Gaza and the National Committee for the Administration of Gaza yang beranggotakan 3 tokoh yang sangat pro-Israel. Misalnya pertama adalah Steve Witkoff, dia adalah utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Kemudian ada Jared Kushner. Jared Kushner ini adalah menantu Presiden Donald Trump. Dan yang ketiga adalah Yakir Gabay, ini usahawan asal Israel. Ini layer pertama. Dan di layer selanjutnya juga ada yang namanya members of Board of Peace Executive Board. Ini tidak ada orang Palestina, itu ada 17 tokoh yang antara lain ada tokoh-tokoh sekitar 9 ya. Antara lain adalah Nikolai Mladenov, itu adalah High Representative for Gaza, itu diangkat oleh Amerika Serikat. Ada Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ada Steve Witkoff kembali, ini menantu Presiden Donald Trump sekarang, tapi menjabat United States Special Envoy to the Middle East. Kemudian ada lagi
ada Steve Witkoff itu adalah United States Special Envoy for the Middle East, ada lagi Jared Kushner, ini menantunya Donald Trump, ada lagi Tony Blair, itulah mantan Perdana Menteri Inggris, ada lagi Mark Rowan, ini CEO dari Apollo Global Management, kemudian ada lagi Ajay Banga, President of the World Bank, ada lagi Robert Gabriel, ini American Political Advisor. Jadi dari sini kita melihat bahwa sebagian besar itu kulit putih, sebagian besar itu Yahudi, kalaupun bukan Yahudi adalah pro-Yahudi. Hanya Ajay Banga ini yang President of the World Bank yang mungkin bisa diminta jasa baiknya oleh Amerika Serikat untuk melakukan rekonstruksi Gaza. Jadi ini yang saya lihat adalah suatu situasi yang sangat menganak emaskan Israel. Kemudian juga nanti ada. Dan apakah itu akan merugikan Palestina nantinya, Pak? Saya pikir iya, ya karena itulah Presiden Prabowo harus masuk sejak dini begitu. Karena anggotanya masih bertambah lagi, nanti misalnya ada Yakir Gabay, Israeli businessman, ada yang namanya Nikolai Mladenov, High Representative for Gaza diangkat oleh Amerika Serikat, ada Rem Al-Hasmi, minister dari United Arab Emirates. Jadi saya pikir 90% mereka akan berpihak pada Israel, dan untuk itu ya perjuangan Indonesia akan sangat berat. Karena tidak mustahil Pak Prabowo akan berperan sebagai David lawan Goliat. Beliau David sendirian dan Goliatnya adalah kombinasi negara-negara yang pro-Israel, baik yang sudah awal pro-Israel maupun dipaksa untuk pro-Israel. Dan saya akan melihat akan terjadi seperti itu. Dengan masuknya Israel ke Board of Peace, Indonesia harus bagaimana? Ya, saya pikir Indonesia juga harus bermain cantik dong. Jangan belum apa-apa sudah menolak. Ya, tentunya kita harus melihat kan kata Presiden Prabowo Subianto sendiri, bila Board of Peace ini mengarah kepada bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, kemudian menihilkan potensi berdirinya two-state solution, maka Indonesia akan menarik diri. Tapi kan kalau hari ini menarik diri, ya saya belum tahu apa yang akan terjadi, karena Pak Prabowo baru masuk, belum berjuang, beliau belum mengeluarkan semua potensi dirinya. Pak Prabowo Indonesia atas nama OKI, Indonesia atas nama GNB, Indonesia atas nama Liga Arab, Indonesia atas nama hasil KTT luar biasa OKI dan Liga Arab pada bulan November 2 tahun silam. Itu mengamanahkan khusus pada Indonesia untuk melakukan segala daya dan upaya untuk membantu perjuangan masyarakat Palestina. Nah, kita pikir dalam kondisi sekarang Turki akan ketakutan berat menentang Amerika Serikat, Arab Saudi juga akan sungkan, Kuwait apalagi, Uni Arab Emirat apalagi. Pada titik terakhir Pak Prabowo akan berjuang sendirian di situ begitu. Ini yang kita tunggu. Saya bacakan statement dari juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang terkait dengan masuknya Israel ke Board of Peace. Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi DKPBB. Apa komentar Anda? Ya, Indonesia menolak dijadikan amunisi Amerika Serikat dan Israel untuk mengatakan bahwa masuknya Israel itu adalah dalam kerangka pembukaan hubungan diplomatik sama Indonesia. Indonesia tidak mau. Kita perhatikan tadi kan jubir Kemlu tidak menggunakan kata-kata normalisasi, juga tidak secara spesifik menyebut kata Israel. Walaupun nanti di dalam Board of Peace ini Indonesia mau nggak mau akan berurusan sama Israel. Misalnya kita lihat dari abjad saja nama Indonesia, secara alfabetis Indonesia, sudah itu kan Israel. Tengah-tengahnya mesti ada Iran, ada Irak, tapi tidak ada. Langsung akan duduk sebelahan Pak Prabowo dengan tokoh utama Israel, dan untuk itu ini akan bisa menjadi bahan publikasi yang luar biasa. Bisa diartikan bahwa Indonesia sedang membangun hubungan bilateral dengan Israel di dalam kerangka Board of Peace. Ini yang Indonesia tidak mau sampaikan kepada dunia. Kami masuk ke dalam Board of Peace karena kepentingan nasional Indonesia, karena amanah konstitusi kami, karena kami akan mewakili saudara-saudari kami di Palestina yang sangat membutuhkan dukungan Indonesia, di mana PBB saja tidak mampu menafkahi mereka. Jadi saat ini yang paling realistis adalah Board of Peace. Terakhir Pak Reza, tadi Anda menganalogikan Indonesia di dalam Board of Peace itu nantinya Anda memprediksi seperti David versus Goliath. Poin pertama, premis pertama. Premis kedua adalah Israel masuk ke dalam Board of Peace hari ini. Berarti apakah Anda menyarankan Indonesia stay in BOP atau bagaimana?
Sampai sekarang kita belum bisa memiliki bukti yang cukup ya bahwa Board of Peace ini akan benar-benar menenggelamkan aspirasi two state solution. Itu belum lihat. Kemudian juga Israel masuk ke dalam Board of Peace ini status hukumnya juga belum jelas karena Board of Peace ini sendiri struktur organisasinya belum jelas. Mungkin Israel akan mengatakan saya masuk sebagai observer dulu. Mungkin dia akan mengatakan saya masuknya nanti tanggal nanti, tapi sekarang observer dulu. Jadi saya pikir Indonesia juga harus bermain cantik. Kita harus menggunakan momentum ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa hanya Indonesia yang benar-benar berpemikiran progresif untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, dan Board of Peace ini adalah salah satu mekanisme yang terbaik. Kemerdekaan Palestina maksud Anda? Kemerdekaan Palestina, betul. Oke, baik. Teuku Rezasya, pakar hubungan internasional Presiden University, terima kasih sudah bergabung dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Kalau ada dinamika lagi, saya hubungi Anda, Pak, untuk kita diskusi lagi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.